warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sri Krisnawati, Estos MSIM sebagai dosen Prodi 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Brady Rikmau, SMBA sebagai dosen Prodi 2. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Muktisoma MM sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Bintang Surya Putra dengan NIM 204012410064. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan, di mana saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Financial Technology, E-commerce Adoption, dan Entrepreneur Skills terhadap kinerja keuangan UMKM dengan financial literasi dan trust sebagai variabel mediasi pada UMKM di Jawa Barat. Yang pertama itu masuk pada latar belakang. Peran UMKM di Indonesia yaitu kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan sebanyak 99% dari semua bentuk usaha di Indonesia merupakan masuk ke dalam kategori UMKM menurut Kemenkop UMKM 2024. Kemudian potensi fintech di Indonesia, fintech berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19 melalui kerjasama dengan UMKM. Fintech menyediakan akses pasar yang luas, sumber pendanaan alternatif, dan solusi keuangan yang tidak tersedia di bank. Kemudian jumlah penyelenggara fintech di Indonesia pada tahun 2011 terdapat 51 pemain, kemudian meningkat setiap tahunnya dari sampai 2016, 2021, dan 2022, di mana tahun 2022 mencapai 334 pemain fintech. Kemudian produk fintech terpopuler di Indonesia yaitu dengan diketahuinya sebesar 82,2% oleh responden yaitu uang digital. Kemudian posisi kedua yaitu pay letter dengan diketahui oleh 72,5% responden. Kemudian posisi ketiga dan keempat yaitu investasi dan pinjaman modal kerja. Grafik produk fintech terpopuler di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian tempat berjualan utama UMKM. Dalam 1 tahun terakhir, 34,25% UMKM menjadikan aplikasi digital seperti e-commerce dan media sosial sebagai tempat utama berjualan mereka, diikuti oleh ruko 32,28%, warung dan toko 18,11%, dan yang terakhir yaitu pusat perbelanjaan yang hanya hanya 7,48% UMKM melakukan jualan di sana. Kemudian tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Yang awalnya pada tahun 2013 hanya mencapai 21,84%. Kemudian pada tahun 2022 mencapai 49,68%. Hal ini mengalami kenaikan namun masih di bawah rata-rata karena di bawah 50%. Kemudian di sini yaitu kinerja keuangan mencakup berbagai kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan bisnis atau organisasi dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian pemanfaatan prospek memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM dan berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, adopsi e-commerce membantu UMKM memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan mempromosikan produk lokal melalui situs web dan aplikasi dengan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Kemudian manfaat utama entrepreneur skill di era digital adalah kemampuan memanfaatkan teknologi dan internet untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Kemudian selanjutnya, literasi keuangan penting untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengevaluasi produk serta layanan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Nah, di sini terdapat gap yaitu meskipun pengguna financial technology dan e-commerce selalu meningkat di Indonesia dan bertumbuh pesat, namun UMKM masih menghadapi masalah dalam indeks kinerja keuangan mereka. Pada semester 1 tahun 2024, indeks kinerja UMKM menurun menjadi 139,6 poin yang sebelumnya yaitu 142,1 poin daripada tahun sebelumnya. Kemudian
rasio kredit bermasalah UMKM ini meningkat dari yang awalnya hanya 3,71% pada semester 1 2023, kemudian meningkat menjadi 4,04% pada semester 1 2024, mencerminkan tantangan signifikan dalam kinerja keuangan UMKM Indonesia. Nah, setelah melihat latar belakang tersebut, didapatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang kedua, bagaimana pengaruh e-commerce adoption terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang ketiga, bagaimana pengaruh entrepreneur skills terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang keempat, bagaimana pengaruh finansial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang kelima, pengaruh finansial teknologi. Bagaimana pengaruh finansial teknologi yang dimediasi oleh finansial literasi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang keenam, bagaimana pengaruh entrepreneur skills yang dimediasi oleh finansial literasi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat? Yang terakhir yaitu yang ketujuh, bagaimana pengaruh e-commerce adoption yang dimediasi oleh trust memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Kemudian di sini dari tadi pertanyaan penelitian kita mendapatkan tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dari ketujuh pertanyaan penelitian tersebut. Yang pertama, pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang kedua, pengaruh e-commerce adoption terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang ketiga, pengaruh entrepreneur skills terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang keempat, pengaruh finansial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang kelima, pengaruh finansial teknologi yang dimediasi oleh finansial literasi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang ketujuh, pengaruh e-commerce adoption yang dimediasi oleh trust memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Kemudian selanjutnya kerangka pemikiran. Pada penelitian kali ini terdapat 3 variabel independen, yaitu financial teknologi, e-commerce adoption, dan entrepreneur skill, dan terdapat 2 variabel mediasi, yaitu financial literasi dan trust, dan 1 variabel dependen, yaitu kinerja keuangan UMKM. Dan hipotesisnya dapat dilihat pada sebelahnya A1 sampai A3. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitiannya itu kuantitatif, tujuan penelitian yaitu bersifat kausal, yang selanjutnya waktu penelitian yaitu cross sectional, teknik analisis data yang digunakan yaitu SAINT-PLS. Kemudian populasi dari penelitian ini yaitu menurut Open Data Jabar 2024 jumlah UMKM pada Provinsi Jawa Barat terdiri dari 7.055.660 unit. Kemudian sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus Hare dengan 3 variabel independen, minimal sampel yang dihasilkan oleh sampel Hare tersebut yaitu 145, namun digenapkan menjadi 200 sampel. Kemudian teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kemudian kriteria sampel yang digunakan yang pertama yaitu memiliki usaha dengan kategori UMKM di Jawa Barat. Yang kemudian kedua, menggunakan financial teknologi dalam pengoperasian bisnis. Yang ketiga, menggunakan e-commerce dalam penyediaan media bertransaksi. Kemudian selanjutnya operasional variabel. Di sini pada variabel independen yang pertama yaitu financial technology diadopsi dari jurnal terdahulu Lonci et al. Tahun 2023. Terdapat 11 indikator pertanyaan ya, dengan skala ordinal. Kemudian yang kedua yaitu e-commerce adoption yang diadopsi dari Anabila et al. 2024, terdiri dari 5 indikator pertanyaan dengan skala ordinal. Kemudian yang variabel independen ketiga yaitu entrepreneur skills yang diadopsi dari Sombro et al. 2024 yang terdiri dari 4 pertanyaan dan skalanya ordinal. Kemudian di sini terdapat variabel mediasi financial literasi yang diadopsi dari Lonci et al. 2023 yang terdiri dari 5 pertanyaan dan skala ordinal juga. Kemudian variabel mediasi yang kedua, trust, yang diambil dari Anabila et al. 2024 yang terdiri dari 5 pertanyaan. Kemudian yang
terakhir yaitu variabel dependen kinerja keuangan UMKM yang diadopsi dari UJADO 2023 yang terdiri dari 4 pertanyaan dengan skala ordinal. Kemudian uji validitas dilakukan terhadap 34 item pertanyaan dan seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena melebihi ambang batas tabel yaitu 0,361 dan hitungnya melebihi dari 0,361 tersebut di keseluruhan pertanyaan item keseluruhan. Kemudian uji reliabilitas juga dilakukan terhadap 6 variabel. Ke-6 variabel tersebut dinyatakan reliable karena melebihi nilai koefisien minimal alpha countnya yaitu 0,6. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya daftar pustaka yang digunakan seperti berikut. Baik, selanjutnya saya sudahi. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon izin untuk Bapak dan Ibu untuk